Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia. Pada kali ini kita akan membahas tentang kisah laba-laba yang berjasa pada Nabi Muhammad SAW seringkali menjadi sorotan. Khususnya terkait pertanyaan kenapa laba-laba tidak boleh dibunuh menurut Islam. Cerita ini berakar pada peristiwa penting ketika Rasulullah bersembunyi di Gua Sur untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Dalam kisah tersebut, seekor laba-laba menenun jaringnya di depan pintu gua, sehingga membuat para pengejar mengira tidak ada siapapun di dalam gua. Laba-laba ini dipercaya berperan penting dalam melindungi Rasulullah dari bahaya yang mengancam. Sehingga, dalam pandangan sebagian orang, laba-laba dianggap makhluk yang berjasa dan sebaiknya tidak dibunuh. Namun, benarkah hal ini? Bagaimana Islam melihat kisah ini dalam perspektif yang lebih luas? Sahabat yang berbahagia, mari kita bahas tentang peran laba-laba pada masa Nabi Muhammad SAW. Kisah mengenai seekor laba-laba yang berjasa dalam melindungi Nabi Muhammad selama hijrah adalah salah satu cerita yang begitu dikenang dalam sejarah Islam. Peristiwa ini terjadi saat Rasulullah dan sahabatnya, Abu Bakar, dikejar oleh kaum Quraisy setelah meninggalkan Makkah dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Mereka mencari perlindungan di sebuah tempat yang terpencil dan strategis, yaitu Gua Sur, sebuah gua yang terletak di bukit di sebelah selatan kota Mekah arah ke Yaman. Gua ini dikenal sangat sunyi, angker dan jauh dari keramaian, sehingga menjadi tempat yang tepat untuk bersembunyi dari pengejaran. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar memasuki gua tersebut, kaum Quraisy yang mengejar hampir menemukan mereka. Namun, dengan izin Allah, seekor laba-laba segera menjalankan tugasnya, yaitu menenun jaring yang begitu rapat di mulut gua. Jaring tersebut sangat kuat meskipun terlihat begitu lemah dan tipis. Keajaiban inilah yang menjadi penghalang besar bagi kaum Quraisy untuk melanjutkan pengejaran, karena mereka melihat jaring itu masih utuh dan tidak tampak tanda-tanda baru adanya orang yang masuk. Kaum Quraisy pun berpikir tidak mungkin ada seseorang yang masuk ke dalam gua tersebut tanpa merusak jaring laba-laba yang ada. Kisah ini tertuang dalam hadits dan juga didukung oleh ayat Al-Quran. Dalam surah At-Taubah ayat 40. Artinya, jika kamu tidak menolongnya, Nabi Muhammad, sungguh Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Makkah. Sedangkan dia salah satu dari dua orang, ketika keduanya berada dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka, Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Nabi Muhammad, memperkuatnya dengan bala tentara, malaikat, yang tidak kamu lihat, dan dia menjadikan seruan orang kafir itu seruan yang paling rendah. Sebaliknya, firman Allah itulah yang paling tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar saat berada di gua dengan cara yang tidak terduga. Melalui laba-laba yang menenun jaringnya, Allah menunjukkan bahwa pertolongannya dapat datang dari makhluk sekecil apapun, bahkan dari sesuatu yang tampak rapuh seperti jaring laba-laba. Rasulullah juga menguatkan Abu Bakar agar tidak bersedih dan tetap percaya bahwa Allah selalu bersama mereka. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.